pada bagian kedua di pilar recovery dan rehabilitasi ini, saya ingin mengambil contoh cerita korban yang hubungannya dengan terorisme. Jadi beberapa waktu yang lalu, sebuah kampung bernama Limbatongoa di Kabupaten Sigi itu digerebek dan diserang oleh sejumlah teroris. Ada 5 keluarga yang dibantai, dibunuh dan disiksa, dan kemudian menyisakan anggota keluarga di sana. Kejadian yang sangat mengenaskan ini bukan saja menghilangkan tokoh-tokoh adat yang dibunuh, tetapi juga artefak-artefak adat yang kemudian dihancurkan, dibakar bersama dengan rumah gitu ya. Nah, di konteks korban di mana para istri yang mereka masih hidup dan mereka harus setengah mati bagaimana menghadapi kehidupan mereka bersama dengan trauma, nggak mudah buat mereka untuk satu menghadapi masyarakat, dua membuat hidupnya kembali normal gitu ya, karena ada banyak aspek yang kemudian hilang. Nah, singkat cerita, mereka mendapatkan dukungan dari pemerintah, dipindah dari tempat kampung mereka karena rumah sudah terbakar, tidak bisa lagi, jadi dipindah ke tempat lain, ke dusun yang lainnya. Nah, juga karena kondisinya tidak aman, jadi mereka dipindahkan. Nah, di tempat yang baru ini mereka kan harus menghadapi tetangga baru, ya kan? Juga mereka harus menghadapi hidup baru karena apa? Karena mereka tidak bisa lagi pergi ke kebun. Karena kebunnya jauh dan juga dianggap tidak aman. Sehingga yang terjadi adalah mereka dengan hidup mereka yang baru, punya rumah baru tapi dengan berbagai macam kekurangan ya, persoalan sanitasi, air dan yang lain-lain. Yang paling penting adalah mereka harus menghadapi hidup baru di mana mereka tidak lagi bersandar makan mereka kepada kebun, tapi harus kepada cash, ya, uang cash yang mereka harus cari dan itu harus berjalan berjam-jam untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, dalam konteks inilah kami merasa bahwa sepertinya upaya-upaya untuk menolong korban kok malah membuat korban hidup lebih miskin dan kemudian hidupnya jadi lebih sengsara. Maka pada bulan Desember tahun lalu kami datang kembali ke kampung tersebut. Lalu kemudian bersama Libu perempuan, partner kami yang di Sulteng itu membuat dialog-dialog di kampung di sana untuk mendengarkan masyarakat tentang gagasan community based healing and rehabilitation. Jadi sebuah pemulihan yang berbasis kepada masyarakat. Gagasannya seperti itu. Nah, karena gagasan ini butuh pemikiran banyak orang, maka kami hadirlah untuk berdialog di sejumlah aktor ya. Ada aktor pemimpin masyarakat, tokoh agama, ada aktor pemuda, ada aktor orang-orang yang transmigrasi, dan juga ada aktor tentu saja korban itu sendiri. Nah, pada konteks kita berdialog dengan korban inilah kami mendapatkan situasi di mana korban itu kemudian histeria dan kemudian pingsan. Banyak cerita yang mereka keluarkan yang pada intinya bahwa mereka belum menerima sebuah proses pemulihan layanan psikososial yang membuat mereka kuat untuk menghadapi hidup mereka yang baru. Nah, proses-proses seharusnya yang mereka terima ternyata tidak diterima. Yaitu apa? Yaitu mereka harus menerima psikososial dan mengeluarkan trauma itu sehingga mereka bisa kembali hidup bermasyarakat. Tapi kenyataannya akses kepada psikososial itu sendiri juga sangat terbatas begitu ya. Bukan hanya itu, korban juga mengalami berbagai macam stigma. Stigma dari mana?
dari masyarakat itu sendiri. Lah kok bisa masyarakat menstigma korban? Ya karena masyarakat selalu berpikirnya itu adalah kenapa sih kok orang pada membantu korban sementara masyarakat itu juga memiliki kesulitan ekonomi. Jadi, nah karena kondisinya bahwa yang menolong faktor eksternal, orang eksternal ini ya bisa pemerintah, bisa juga aktor-aktor kemanusiaan hanya berfokus kepada korban, maka kemudian mereka melupakan kalau masyarakat sekitar juga mengalami kesusahan, yaitu kemiskinan itu sendiri. Nah, pola pendekatan seperti inilah yang membuat kemudian stigma itu muncul, merasa bahwa kok enak ya jadi korban ya. Kemudian banyak yang membantu, banyak yang menolong dan sebagainya. Yang kedua, bisa saja masyarakat tidak tahu menau tentang korban tersebut. Dia hanya tahu bahwa dia dipindahkan bla bla bla, atau bisa saja karena ada banyak cerita yang polarisasinya luar biasa karena sejumlah rumah yang diserang oleh teroris adalah rumah tokoh adat dan juga ada peninggalan-peninggalan adat di sana. Nah, bisa saja masyarakat merasa bahwa keluarga yang meninggal ini yang diserang oleh teroris, mereka dianggap tidak mampu untuk menjaga warisan adat gitu ya. Nah, stigma itu masih sangat kuat di masyarakat sehingga menyulitkan untuk masuk pada fase selanjutnya adalah fase betul-betul full recovery. Tidak mudah buat para korban kekerasan seksual ini untuk mereka kembali ke masyarakat dan mereka masuk kepada fase di mana korban dan masyarakat itu bersama-sama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nah, apa yang terjadi di Sigi, daerah kecil di Lembat Nonggoa, tentu bukan satu-satunya cerita. Laporan Sekjen PBB pada bulan Januari sampai Desember 2023 khususnya tentang kekerasan seksual hubungannya sama konflik itu juga menunjukkan betapa jumlahnya masih banyak. Nah, ada ribuan ya. Data ini diambil dari 21 wilayah, di 15 wilayah konflik, 3 wilayah post konflik dan situasi yang mendapat perhatian khususnya negara-negara yang sedang berkonflik seperti Republik Demokratik Kongo, Myanmar, Libya, Mali, Sudan dan Sudan Selatan. Ini adalah negara-negara yang masih sampai saat ini sulit keluar dari konflik. Meskipun kadang-kadang selesai konflik lagi. Berapa banyak sih korban yang mengalami kekerasan seksual itu? Menurut data PBB ada 3.522 kasus. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang 95% dari jumlah yang dilaporkan. Artinya ada yang tidak melapor gitu ya. Ada 145 kasus kekerasan terhadap laki-laki dan anak laki-laki. Jadi kekerasan seksual atau kekerasan pada saat perang, bisa seksual atau gender, bisa saja terjadi kepada laki-laki dan anak laki-laki, gak hanya pada perempuan. Nah, ada sejumlah yang itu terjadi di post konflik ya, 1186 dan 98% korbannya anak perempuan. Apakah kelompok-kelompok minoritas juga menjadi sasaran dari kekerasan seksual di konteks konflik? Iya. Data PBB menunjukkan ada 21 kasus terhadap LGBTQ. Artinya apa teman-teman? Semua orang dan semua gender punya potensi menjadi korban kekerasan seksual. Baik laki-laki, perempuan, anak laki-laki maupun LGBT, mereka berpotensi mengalami kekerasan seksual. Apalagi kalau
mereka adalah kelompok minoritas di sebuah komunitas. Biasanya orang-orang yang menjadi bagian dari minoritas, mereka menjadi sasaran antara, atau mereka menjadi sasaran utama yang akan mendapatkan eksploitasi, serangan dan sebagainya sebelum kelompok mayoritas. Jadi biasanya yang minoritas dulu itu ditarget sebelum mentarget yang mayoritas. Dalam laporan PBB juga ada beberapa hal yang dianggap penting berakselerasi dengan munculnya kekerasan seksual. Yang pertama adalah proliferasi atau penyebaran ilegal dan ketersediaan senjata, kecil maupun besar, termasuk amunisinya, dapat memfasilitasi insiden kekerasan seksual, khususnya yang di-report itu ada di Demokratik Kongo, Myanmar, Sudan Selatan, dan di negara Sudan. Dengan memicu konflik bersenjata, proliferasi senjata juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang kondusif bagi terjadinya impunitas kasus KS. Yang kedua, hal yang penting juga di-highlight oleh laporan PBB adalah terhambatnya proses perdamaian atau proses politik. Mengapa? Karena meningkatnya siklus kekerasan seksual, apalagi dibarengi dengan impunitas yang tinggi, maka tentu saja korban kehilangan trust pada aktor-aktor yang terlibat di dalam upaya perdamaian. Karena kalau persoalan kekerasan seksual aja tidak direkognisi, ya, tidak ada penegakan hukum, tidak ada completely terkait dengan sistem peradilan yang berjalan untuk merespon laporan-laporan korban, artinya pada proses perdamaian itu sendiri kemungkinan besar kasus-kasus kekerasan seksual tidak dianggap. Suara-suara korban juga mungkin saja tidak dianggap atau bahkan dikeluarkan dari checklist pelanggaran HAM. Nah, ini juga yang kenapa kemudian resolusi 1325 menjadi tool yang sangat powerful di wilayah-wilayah konflik karena memaksa semua aktor, baik itu aktor negara maupun non-negara termasuk aktor keamanan, untuk betul-betul melihat bahwa ada aspek pelanggaran HAM, yaitu kekerasan seksual, itu eksis dan itu fakta. Bisa dibuktikan, laporannya ada, dan hanya menuntut para aktor negara ini untuk betul-betul melanjutkan pada proses peradilan. Aspek ketiga yang juga dirasa penting oleh PBB itu adalah tren ujaran kebencian berbasis gender dan meluasnya disinformasi, termasuk hasutan untuk kekerasan. Nah, mengapa ini penting kita highlight? Karena di berbagai macam konteks konflik, saya rasa terakhir yang paling terlihat di Indonesia itu adalah ketika tensi mulai meningkat di Papua, maka kemudian pemerintah men-slow down internet, tujuannya adalah untuk membatasi peredaran hoax dan berita-berita yang dianggap tidak benar. Dalam satu sisi benar gitu ya. Dalam konteks peace building, tetapi itu sifatnya temporary. Tidak boleh kemudian akses internet dicabut atau di slow down selamanya atau dalam kurun waktu yang panjang. Karena apa? Karena dalam situasi konflik, publik juga ingin mendengarkan suara genuine dari lokal. Agar apa? Agar bisa mendapatkan kebenaran alternatif ya. Karena kalau kebenaran hanya disampaikan oleh pihak negara, maka dikhawatirkan negara memonopoli informasi ya. Kemungkinan masyarakat punya cara pandang tersendiri. Nah, tingginya hasutan yang itu hubungannya dengan atau hasutan yang
menyerang gender tertentu itu sangat berbahaya. Bisa saja tidak saja kekerasan berbasis online, tapi juga sangat mungkin bertransformasi menjadi kekerasan secara offline dalam bentuk persekusi dan yang lainnya. Di konteks ujaran kebencian dan peran digital inilah pemerintah harus hati-hati, jangan sampai upaya untuk bagaimana mencegah agar penyebaran hoax itu tidak kemana-mana, tapi harus ingat bahwa ada prinsip kebebasan berekspresi yang lagi-lagi negara perlu untuk memastikan dalam konteks konflik peran media secara positif harus dilindungi.